Kadang karisma yang paling kuat bukanlah yang berteriak di tengah keramaian, melainkan yang diam, namun membuat hati-hati di sekitarnya tanpa sadar menoleh. Ada saat-saat dalam hidup ketika seseorang merasa seolah berdiri di tengah keramaian, namun di dalam hatinya terdapat sebuah ruang yang sangat sunyi. Bukan sunyi yang menakutkan, tetapi sunyi yang terasa hidup. Sunyi yang seperti memanggil dari dalam, seolah ada sesuatu yang ingin berbicara, tetapi tidak menggunakan kata-kata. Mungkin engkau pernah merasakan hal itu. Berjalan di antara banyak orang, mendengar suara percakapan, tawa, bahkan hiruk-pikuk dunia yang tidak pernah benar-benar berhenti, namun di dalam dirimu ada jarak yang tidak terlihat. Bukan karena engkau menjauh dari dunia, melainkan karena ada sesuatu yang membuatmu berdiri sedikit lebih dalam dari sekadar permukaan kehidupan. Ada orang yang hidup hanya dengan apa yang terlihat oleh mata. Tetapi ada pula jiwa yang tanpa sadar merasakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan mudah. Seperti ketika melihat langit di malam hari dan tiba-tiba hati terasa luas tanpa alasan. Atau ketika duduk dalam keheningan dan merasakan bahwa dunia ini menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang mampu dijelaskan oleh kata-kata. Perasaan itu sering datang tanpa undangan. Kadang ia muncul di tengah kesibukan, ketika orang lain sibuk mengejar hal-hal yang tampak penting. Kadang ia muncul saat malam mulai turun perlahan, ketika suara dunia mulai mereda dan hanya tersisa bisikan angin yang menyentuh jendela. Di saat seperti itu, seseorang mungkin mulai menyadari sesuatu yang halus dalam dirinya. Sesuatu yang tidak bisa disebut sebagai kemampuan, tidak juga bisa disebut sebagai kelebihan. Ia lebih seperti getaran yang sangat lembut, tetapi cukup kuat untuk membuat seseorang merasa berbeda dari sebelumnya. Perbedaan itu bukanlah sesuatu yang perlu diumumkan. Bahkan seringkali tidak pernah dibicarakan kepada siapapun. Ia hanya dirasakan, seperti rahasia yang hidup di dalam hati. Dan anehnya, ketika seseorang mulai merasakan kedalaman itu, dunia di sekitarnya seolah ikut merespons dengan cara yang tidak biasa. Orang-orang mulai memperhatikan tanpa alasan yang jelas. Bukan karena penampilan yang mencolok. Bukan pula karena kata-kata yang terlalu banyak. Bahkan terkadang orang itu sendiri tidak melakukan apapun yang istimewa. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang membuat orang lain merasa tertarik untuk melihat lebih dekat. Seperti ada cahaya yang sangat lembut, tidak menyilaukan, tetapi cukup untuk membuat mata ingin memandang lebih lama. Karisma yang seperti ini tidak lahir dari usaha keras untuk terlihat hebat. Ia juga tidak muncul dari keinginan untuk dikagumi. Justru seringkali ia tumbuh dalam jiwa yang tidak pernah berniat menjadi pusat perhatian. Ia tumbuh dari keheningan. Dari pengalaman-pengalaman batin yang tidak semua orang pahami. Dari perjalanan hati yang mungkin bahkan tidak disadari oleh pemiliknya sendiri. Ada orang yang memancarkan daya tarik karena kekuatan suara mereka. Ada yang memancarkan pengaruh karena posisi mereka di dunia. Tetapi ada pula jiwa yang memancarkan sesuatu yang lebih sunyi, lebih dalam, dan lebih sulit dijelaskan. Kehadirannya saja sudah cukup membuat suasana berubah sedikit. Bukan perubahan yang dramatis. Hanya perubahan kecil yang terasa di dalam hati orang-orang yang berada di sekitarnya. Kadang seseorang tiba-tiba merasa lebih tenang tanpa mengetahui sebabnya. Kadang percakapan menjadi lebih lembut. Kadang suasana yang tadinya gaduh perlahan menjadi lebih hening. Seolah ada sesuatu yang mengalir dari dalam jiwa itu, seperti mata air yang tidak terlihat namun terus menghidupi tanah di sekitarnya. Namun karisma yang seperti ini seringkali tidak disadari oleh pemiliknya. Justru mereka yang memilikinya sering merasa biasa saja. Mereka tidak merasa lebih istimewa dari orang lain. Bahkan seringkali mereka justru merasa lebih banyak diam daripada berbicara. Lebih suka mengamati daripada menjadi pusat perhatian. Tetapi dunia memiliki cara sendiri untuk mengenali getaran jiwa. Seperti bunga yang mekar tanpa berusaha menarik perhatian, namun tetap mengundang lebah dan kupu-kupu untuk datang. Begitulah kira-kira karisma batin bekerja. Ia tidak memanggil, tetapi membuat orang datang. Ia tidak meminta untuk diperhatikan, tetapi membuat mata tanpa sadar menoleh. Kadang hal ini membuat seseorang merasa sedikit bingung. Mengapa orang-orang tiba-tiba ingin berbicara lebih lama dengannya? Mengapa ada yang merasa nyaman hanya dengan duduk di dekatnya? Mengapa ada pula yang diam-diam memperhatikannya seolah sedang mencoba memahami sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan? Semua itu terjadi tanpa rencana. Seperti arus sungai yang mengalir tanpa perlu diberi perintah. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang jarang disadari. Semakin dalam sebuah jiwa mengenal dirinya sendiri, semakin kuat pula getaran yang terpancar dari dalam dirinya.
Bukan karena ia ingin terlihat kuat, tetapi karena keheningan yang hidup di dalam hati memiliki cara sendiri untuk berbicara kepada dunia. Dan seringkali bahasa itu tidak menggunakan kata-kata. Ia menggunakan kehadiran, menggunakan cara seseorang memandang dunia, menggunakan ketenangan yang muncul ketika orang lain sedang gelisah, menggunakan kelembutan yang tetap bertahan bahkan ketika dunia di sekitarnya terasa keras. Itulah sebabnya tidak semua orang mampu memahami karisma yang seperti ini. Sebagian orang mungkin hanya melihatnya sebagai sesuatu yang aneh. Sebagian lagi merasa tertarik tetapi tidak tahu mengapa. Dan ada pula yang merasa sedikit gelisah ketika berada di dekat jiwa seperti itu. Bukan karena ada sesuatu yang salah, melainkan karena kedalaman seringkali membuat orang melihat dirinya sendiri dengan cara yang tidak biasa. Seperti cermin yang sangat jernih. Cermin itu tidak berbicara, tetapi membuat siapapun yang memandangnya melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya. Di titik inilah sebuah rahasia batin mulai terasa. Bukan rahasia yang perlu disembunyikan dari dunia, tetapi sesuatu yang terlalu halus untuk dijelaskan dengan mudah. Karena tidak semua orang siap memahami getaran jiwa yang berjalan lebih dalam dari sekadar permukaan kehidupan. Ada kalanya dunia lebih nyaman dengan sesuatu yang sederhana dan mudah dipahami. Sementara kedalaman jiwa seringkali bergerak dengan cara yang lebih sunyi. Seperti cahaya bulan yang tidak pernah berteriak untuk dilihat, tetapi tetap menerangi malam dengan kesetiaan yang tenang. Mungkin karena itulah sebagian jiwa memilih untuk berjalan dengan sangat lembut di dunia ini. Mereka tidak merasa perlu menjelaskan siapa diri mereka, tidak merasa perlu membuktikan sesuatu kepada siapapun. Mereka hanya berjalan, hidup, dan merasakan kehidupan dengan cara yang lebih dalam. Dan anehnya, justru dalam kesederhanaan itulah karisma batin tumbuh semakin kuat. Bukan karena ia dipamerkan, tetapi karena ia hidup dengan sendirinya. Seperti pohon tua yang berdiri di tepi sungai. Ia tidak pernah mengatakan bahwa akarnya kuat. Ia juga tidak pernah menjelaskan bahwa batangnya kokoh. Namun siapapun yang melihatnya dapat merasakan keteduhan yang ia berikan. Begitu pula dengan jiwa, ketika seseorang mulai berjalan lebih dekat dengan kedalaman dirinya sendiri, ada sesuatu yang berubah secara perlahan. Pandangan menjadi lebih tenang, langkah menjadi lebih sadar, dan kehadiran menjadi lebih terasa. Orang lain mungkin tidak dapat menjelaskan perubahan itu dengan kata-kata, tetapi mereka dapat merasakannya, karena jiwa selalu berbicara kepada jiwa lainnya, bahkan ketika bibir tidak mengucapkan apapun. Mungkin itulah sebabnya beberapa orang merasa seolah kehidupan sedang membuka pintu yang baru di dalam diri mereka. Pintu yang tidak menuju ke tempat tertentu, tetapi menuju ke ruang yang lebih dalam di dalam hati. Ruang di mana seseorang mulai melihat dirinya dengan cara yang berbeda. Bukan lagi hanya sebagai bagian dari keramaian dunia, tetapi sebagai sesuatu yang memiliki cahaya sendiri. Cahaya yang tidak perlu dibandingkan dengan siapapun. Cahaya yang tidak perlu diukur dengan standar dunia. Cahaya yang hanya perlu dijaga agar tetap jernih. Dan ketika seseorang mulai menyadari keberadaan cahaya itu, kehidupan seringkali memperlihatkan lapisan-lapisan makna yang sebelumnya tidak terlihat. Hal-hal kecil terasa lebih hidup, keheningan terasa lebih penuh, dan setiap pertemuan dengan manusia lain seolah membawa pesan yang tidak selalu bisa dijelaskan oleh pikiran. Seolah kehidupan sedang berbicara dengan cara yang sangat lembut. Dan di dalam keheningan itulah, jiwa mulai memahami sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik perjalanan hidupnya. Bahwa karisma yang paling dalam tidak lahir dari keinginan untuk dilihat. Ia lahir dari keberanian untuk mengenal diri sendiri dalam keheningan. Dari kesediaan untuk berjalan bersama misteri kehidupan tanpa harus memahami semuanya sekaligus. Dan dari kemampuan untuk tetap lembut, bahkan ketika dunia tidak selalu bersikap lembut. Jika engkau pernah merasakan bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang membuat orang lain memperhatikan tanpa alasan yang jelas. Jika engkau pernah merasakan bahwa kehadiranmu kadang membawa suasana yang berbeda tanpa engkau sengaja. Mungkin itu bukan kebetulan, mungkin ada bagian dari jiwamu yang sedang perlahan terbangun. Bukan untuk menjadi lebih tinggi dari siapapun, tetapi untuk mengenal kedalaman yang telah lama menunggu untuk disadari. Dan ketika kesadaran itu mulai membuka dirinya seperti fajar yang perlahan menyinari langit malam, ada banyak lapisan keindahan batin yang mulai menampakkan diri satu persatu. Beberapa di antaranya begitu halus sehingga hanya dapat dirasakan oleh hati yang tenang. Beberapa lainnya muncul seperti bisikan yang membawa pemahaman baru tentang siapa dirimu sebenarnya.
Jika engkau bersedia berjalan sedikit lebih jauh ke dalam keheningan itu, ada beberapa sisi dari karisma jiwa yang mungkin selama ini belum pernah engkau sadari sepenuhnya. Sisi-sisi yang tidak selalu terlihat oleh dunia, namun diam-diam membuat setiap langkahmu membawa getaran yang berbeda. Dan dari sanalah perjalanan batin ini mulai membuka dirinya dengan lebih jelas. 1. Karisma alami yang tidak dibuat-buat. Ada jenis karisma yang tidak lahir dari usaha untuk terlihat menarik, tidak pula muncul dari keinginan untuk memikat perhatian orang lain. Ia hadir dengan cara yang sangat sunyi, seolah tumbuh dengan sendirinya dari kedalaman jiwa. Orang yang memilikinya seringkali bahkan tidak menyadari bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang membuat orang lain memandang lebih lama, mendengarkan lebih tenang, dan merasakan keteduhan tanpa alasan yang jelas. Karisma seperti ini tidak dibentuk oleh latihan untuk menjadi menonjol. Ia tidak dibangun dari strategi bagaimana cara terlihat hebat di hadapan orang lain. Justru sebaliknya, ia sering tumbuh dalam diri seseorang yang menjalani hidup dengan sederhana, yang lebih sering menundukkan hatinya daripada meninggikan dirinya. Ada sesuatu yang sangat jernih dalam batin orang seperti ini. Ketika ia berbicara, kata-katanya tidak terdengar seperti upaya untuk menguasai percakapan. Kata-kata itu mengalir apa adanya, tenang, tidak terburu-buru, dan tidak dipenuhi dorongan untuk mengesankan siapapun. Namun justru karena kesederhanaan itu, orang lain merasa bahwa ada ketulusan yang nyata di balik setiap kalimat yang keluar dari bibirnya. Karisma alami lahir dari hati yang tidak sibuk membuktikan dirinya. Hati yang tidak merasa perlu menampilkan citra tertentu agar diterima. Ia hanya hadir sebagaimana adanya, dan dalam kejujuran itulah muncul daya tarik yang sulit dijelaskan. Seringkali orang yang memiliki karisma seperti ini justru adalah orang yang tidak suka menjadi pusat perhatian. Mereka lebih nyaman berada sedikit di pinggir, mengamati kehidupan dengan tenang. Mereka mendengarkan lebih banyak daripada berbicara, memahami lebih dalam daripada menilai, dan merespons dengan kelembutan yang tidak dibuat-buat. Namun justru karena itulah orang lain merasakan sesuatu yang berbeda ketika berada di dekatnya. Ada ketenangan yang tidak bisa dipalsukan. Ketenangan itu seperti danau yang permukaannya tenang di pagi hari. Siapapun yang melihatnya akan merasakan kedamaian, meskipun tidak ada satu kata pun yang diucapkan oleh danau itu. Begitu pula dengan jiwa yang memiliki karisma alami. Kehadirannya seperti ruang teduh di tengah panasnya kehidupan. Orang lain mungkin tidak tahu mengapa mereka merasa nyaman, tetapi hati mereka merasakan sesuatu yang menenangkan. Banyak orang di dunia ini mencoba membangun karisma dengan berbagai cara. Mereka belajar bagaimana berbicara dengan percaya diri, bagaimana berdiri dengan wibawa, bagaimana mempengaruhi orang lain dengan kata-kata yang kuat. Semua itu tidak sepenuhnya salah. Namun karisma yang lahir dari latihan luar tidak selalu memiliki kedalaman yang sama dengan karisma yang lahir dari perjalanan batin. Karisma batin muncul dari pengalaman hidup yang telah melembutkan hati seseorang. Dari luka yang pernah dirasakan namun tidak mengeraskan jiwa. Dari kesunyian yang pernah dilalui tanpa kehilangan harapan. Dari kejujuran untuk mengenal diri sendiri tanpa menutup-nutupi kelemahan. Semua pengalaman itu seperti mengukir kedalaman di dalam hati. Dan dari kedalaman itulah muncul getaran yang halus namun kuat. Orang yang memiliki karisma seperti ini tidak perlu berbicara keras agar didengar. Mereka tidak perlu berusaha keras agar dihargai. Kehadiran mereka sendiri sudah cukup untuk membuat orang lain merasa bahwa ada sesuatu yang patut dihormati. Bukan karena kekuasaan, bukan karena ketenaran, melainkan karena keaslian jiwa. Keaslian adalah sesuatu yang sangat langka di dunia yang sering dipenuhi oleh penampilan. Ketika seseorang bertemu dengan jiwa yang benar-benar tulus, hati manusia dapat merasakannya dengan sangat jelas. Itulah sebabnya karisma alami selalu terasa berbeda. Ia tidak memaksa orang untuk melihatnya. Ia hanya ada, dan karena keberadaannya begitu jujur, orang lain merasa tertarik dengan sendirinya. 2. Energi batin yang membuat orang memperhatikan. Di dalam diri manusia ada sesuatu yang lebih halus daripada sekadar kata-kata dan tindakan. Ada getaran batin yang tidak terlihat oleh mata, tetapi dapat dirasakan oleh hati. Getaran ini seringkali mempengaruhi bagaimana orang lain merasakan kehadiran seseorang. Energi batin bukanlah sesuatu yang dibuat dengan sengaja. Ia lahir dari keadaan jiwa seseorang. Jika hati dipenuhi kegelisahan, kegelisahan itu akan terasa oleh orang lain. Jika hati dipenuhi ketenangan, ketenangan itu juga akan terpancar dengan sendirinya. Begitu pula dengan jiwa yang memiliki kedalaman tertentu.
Energi yang keluar dari dirinya membawa nuansa yang berbeda dari kebanyakan orang. Ketika orang seperti ini memasuki sebuah ruangan, kadang ada perubahan kecil yang terjadi tanpa disadari oleh siapapun. Percakapan menjadi sedikit lebih tenang. Suasana terasa lebih lembut. Bahkan orang yang tidak mengenalnya bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam kehadirannya. Ini bukan karena ia melakukan sesuatu yang luar biasa. Justru seringkali ia hanya duduk diam. Namun dalam diam itu ada getaran batin yang hidup. Energi batin yang kuat biasanya lahir dari keselarasan antara hati dan kehidupan. Orang yang hidup dengan kesadaran batin yang jernih tidak membawa banyak kepalsuan di dalam dirinya. Ia tidak memaksakan dirinya menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Keselarasan itu menciptakan ketenangan yang dalam. Dan ketenangan yang dalam selalu memiliki pengaruh yang besar. Manusia secara naluriah tertarik pada sesuatu yang terasa tulus. Hati manusia dapat merasakan kejujuran bahkan tanpa penjelasan. Ketika seseorang memiliki energi batin yang bersih, orang lain sering merasa tertarik untuk berada lebih dekat. Mereka merasa nyaman tanpa tahu mengapa. Mereka merasa ingin berbicara lebih lama. Mereka merasa bahwa kehadiran orang itu membawa suasana yang berbeda dari biasanya. Kadang orang menyebutnya sebagai aura. Kadang ada yang menyebutnya sebagai daya tarik batin. Namun apapun namanya, inti dari semua itu adalah getaran jiwa yang memancar dengan alami. Energi batin seperti ini tidak bisa dipalsukan. Ia tidak dapat diciptakan hanya dengan penampilan luar. Ia muncul dari kehidupan batin yang telah melalui banyak proses keheningan. Orang yang sering menyentuh kedalaman hatinya biasanya memiliki energi yang lebih lembut namun lebih kuat. Mereka tidak mudah terbawa oleh kegaduhan dunia. Mereka mampu berdiri tenang bahkan ketika situasi di sekitarnya tidak tenang. Ketenangan seperti ini memiliki kekuatan yang besar. Ia seperti cahaya lilin di ruangan gelap. Meskipun kecil, kehadirannya langsung terasa, dan seringkali tanpa disadari, orang-orang di sekitarnya mulai memperhatikan cahaya itu. 3. Kedalaman hati yang membuat kata-kata berbobot. Ada perbedaan besar antara kata-kata yang hanya keluar dari pikiran dengan kata-kata yang lahir dari kedalaman hati. Kata-kata dari pikiran bisa terdengar cerdas, bisa terdengar indah, tetapi seringkali cepat dilupakan. Sedangkan kata-kata yang lahir dari kedalaman hati memiliki daya yang lebih lama. Kata-kata seperti ini tidak selalu panjang, kadang bahkan sangat sederhana. Namun ketika diucapkan, ia terasa menyentuh sesuatu yang sangat dalam di dalam diri orang yang mendengarnya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena kata-kata tersebut membawa pengalaman batin yang nyata. Seseorang yang telah melalui perjalanan batin yang dalam tidak berbicara hanya dengan logika. Ia berbicara dengan rasa yang telah ditempa oleh kehidupan. Ketika ia mengucapkan sesuatu tentang kesabaran, ia tidak hanya mengulang kata yang pernah didengar. Ia berbicara dari pengalaman menunggu dalam keheningan. Ketika ia berbicara tentang ketenangan, ia tidak sekadar menjelaskan konsep. Ia berbicara dari ruang hati yang pernah belajar untuk tetap tenang di tengah badai kehidupan. Itulah sebabnya kata-kata dari jiwa yang dalam terasa berbeda. Ia tidak berisik, tetapi kuat. Ia tidak memaksa, tetapi menyentuh. Kadang seseorang yang memiliki kedalaman hati tidak berbicara terlalu sering. Ia lebih banyak mendengarkan. Namun ketika akhirnya ia berbicara, orang-orang di sekitarnya cenderung diam dan memperhatikan. Bukan karena ia meminta perhatian, melainkan karena kata-katanya terasa membawa makna. Seperti tetesan air yang jatuh ke permukaan danau yang tenang. Riaknya menyebar perlahan, namun mencapai tempat yang jauh. Begitulah kata-kata yang lahir dari kedalaman jiwa bekerja. Ia tidak perlu banyak, ia hanya perlu tulus. 4. Keteguhan sikap yang membuat orang segan. Keteguhan sikap bukanlah keras kepala. Ia adalah kemampuan untuk tetap berdiri pada nilai yang diyakini tanpa perlu berteriak kepada dunia. Orang yang memiliki keteguhan batin tidak mudah goyah oleh tekanan luar. Namun keteguhan ini sering hadir dengan cara yang sangat tenang. Mereka tidak selalu berbicara panjang tentang prinsip hidup. Mereka tidak sibuk meyakinkan orang lain bahwa pandangan mereka benar. Tetapi ketika situasi menuntut pilihan, mereka berdiri dengan jelas pada apa yang mereka yakini. Kejelasan seperti ini menciptakan wibawa yang alami. Orang lain dapat merasakan bahwa jiwa seperti ini tidak mudah dibelokkan oleh arus yang berubah-ubah. Ia memiliki kompas batin yang kuat. Kompas itu membuat langkahnya terasa mantap. Bukan langkah yang keras, tetapi langkah yang tidak mudah terseret. Ketika seseorang memiliki keteguhan seperti ini, orang lain cenderung menghormatinya.
Bahkan orang yang tidak sepakat dengannya tetap merasakan bahwa ada sesuatu yang patut dihargai. Karena keteguhan yang lahir dari kedalaman hati tidak disertai dengan kesombongan. Ia hadir dengan kerendahan hati. Orang seperti ini tidak merasa dirinya lebih benar dari siapapun. Ia hanya berusaha setia pada suara hati yang telah ia kenali melalui perjalanan hidupnya. Dan kesetiaan pada hati adalah sesuatu yang sangat langka. Itulah sebabnya ketika orang lain melihatnya, mereka merasakan rasa segan yang alami. Bukan rasa takut, melainkan rasa hormat. Seperti seseorang yang melihat gunung yang berdiri kokoh di kejauhan. Gunung itu tidak berbicara, tidak meminta dihormati, tidak menuntut perhatian. Namun siapapun yang melihatnya akan merasakan kebesaran yang sunyi. Begitu pula dengan jiwa yang memiliki keteguhan batin. Ia tidak memaksakan dirinya untuk dihargai. Namun karena keteguhan itu begitu nyata, orang lain merasakan wibawa yang tidak perlu diumumkan. Dan dari ketenangan itulah karisma jiwa semakin terasa kuat, semakin dalam, dan semakin sulit diabaikan. 5. Kepekaan batin yang membuatmu merasakan hal-hal yang tidak terlihat. Ada jiwa-jiwa tertentu yang berjalan di dunia ini dengan cara yang sedikit berbeda. Bukan karena mereka menginginkannya, tetapi karena di dalam diri mereka ada semacam kepekaan yang tidak semua orang miliki. Kepekaan ini bukan sesuatu yang mencolok. Ia tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, tetapi terasa sangat jelas oleh hati yang memilikinya. Kepekaan batin membuat seseorang mampu merasakan sesuatu yang sering kali luput dari perhatian orang lain. Ketika banyak orang hanya melihat peristiwa di permukaan, jiwa yang peka justru merasakan gelombang yang lebih halus di baliknya. Mereka bisa merasakan perubahan suasana sebelum orang lain menyadarinya. Mereka bisa menangkap getaran emosi yang tersembunyi di balik senyum seseorang. Kadang ketika berada di tengah keramaian, orang dengan kepekaan batin justru merasakan kesunyian yang sangat dalam. Mereka mendengar tawa, percakapan, dan langkah kaki di sekelilingnya, tetapi di dalam hati mereka ada semacam ruang yang tetap tenang. Ruang itu seperti tempat di mana perasaan-perasaan halus berkumpul dan berbicara tanpa suara. Kepekaan seperti ini sering membuat seseorang lebih berhati-hati dalam bertindak. Mereka tidak mudah menilai orang lain secara cepat, karena hati mereka seolah mengingatkan bahwa setiap manusia membawa cerita yang tidak selalu terlihat dari luar. Mereka lebih mudah merasakan luka orang lain, bahkan ketika luka itu disembunyikan dengan sangat rapi. Karena itulah jiwa yang peka sering menjadi tempat yang nyaman bagi banyak orang. Tanpa disadari, orang lain merasa lebih aman untuk berbicara di dekatnya. Mereka merasa bahwa kata-kata mereka akan didengarkan dengan sungguh-sungguh, bukan sekadar dijawab dengan cepat. Kepekaan batin juga membuat seseorang lebih mudah merasakan keindahan-keindahan kecil yang sering terlewat oleh orang lain. Mereka bisa merasakan kedamaian ketika melihat langit yang berubah warna menjelang senja. Mereka bisa merasakan kehangatan yang aneh ketika mendengar suara hujan jatuh perlahan di atap rumah. Hal-hal kecil seperti itu mungkin terlihat biasa bagi sebagian orang. Tetapi bagi jiwa yang peka, semua itu seperti pesan lembut dari kehidupan. Pesan yang mengingatkan bahwa di balik kesibukan dunia, ada kedalaman yang selalu menunggu untuk dirasakan. Namun kepekaan batin juga membawa tantangan tersendiri. Karena merasakan lebih banyak berarti kadang juga menanggung lebih banyak. Ada kalanya hati mereka menjadi sangat penuh oleh perasaan yang datang dari berbagai arah. Mereka bisa merasakan kegelisahan yang bahkan bukan milik mereka sendiri. Di saat seperti itu, mereka belajar untuk kembali pada keheningan. Belajar menenangkan hati agar tidak tenggelam dalam gelombang perasaan yang terlalu ramai. Dan justru dari proses itulah kepekaan batin menjadi semakin matang. Kepekaan yang matang tidak lagi membuat seseorang mudah goyah. Ia justru membuat hati menjadi lebih lembut namun lebih kuat. Seperti air yang terlihat tenang tetapi mampu mengalir melalui berbagai rintangan tanpa kehilangan arah. Dan ketika seseorang memiliki kepekaan batin yang seperti ini, kehadirannya menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi lingkungan di sekitarnya. Ia menjadi seperti telaga yang jernih, tempat di mana orang lain bisa melihat pantulan dirinya dengan lebih jelas. Tanpa banyak kata, tanpa banyak penjelasan, jiwa yang peka membawa kedalaman yang membuat dunia di sekitarnya terasa sedikit lebih hidup. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 6. Pengaruh diam yang mengubah suasana. Tidak semua pengaruh di dunia ini muncul dari kata-kata yang keras atau tindakan yang besar. Ada pengaruh yang bekerja dengan cara yang jauh lebih sunyi. Pengaruh yang hadir tanpa suara, tetapi perlahan mengubah suasana di sekitarnya.
Pengaruh diam adalah salah satu bentuk kekuatan batin yang paling jarang disadari. Ada orang yang berbicara panjang tetapi tidak meninggalkan kesan yang mendalam. Namun ada pula orang yang hanya duduk dalam keheningan, dan kehadirannya saja sudah membuat suasana terasa berbeda. Ini bukan karena mereka sengaja menciptakan pengaruh tersebut. Justru seringkali mereka tidak melakukan apapun selain hadir dengan hati yang tenang. Ketika seseorang memiliki kedalaman batin, keheningan yang ia bawa menjadi sangat terasa. Keheningan itu seperti ruang luas yang tidak memaksa siapapun untuk berubah, tetapi secara alami mengajak orang lain untuk menjadi lebih tenang. Misalnya ketika sebuah percakapan sedang dipenuhi emosi yang tinggi. Suara mulai meninggi, suasana mulai panas, dan semua orang terjebak dalam arus perasaan yang tidak terkendali. Lalu ada satu orang yang tetap diam dengan ketenangan yang sangat alami. Kehadiran orang itu seringkali perlahan menurunkan ketegangan yang ada. Tanpa mengatakan sesuatu yang besar, suasana mulai melunak. Nada suara berubah, kata-kata menjadi lebih hati-hati. Itulah pengaruh diam. Ia bekerja seperti angin lembut yang menenangkan permukaan air yang bergelombang. Tidak terlihat, tetapi terasa. Orang yang memiliki pengaruh seperti ini biasanya telah melalui perjalanan batin yang cukup panjang. Mereka belajar bahwa tidak semua hal perlu direspon dengan reaksi yang cepat. Kadang keheningan justru menjadi jawaban yang paling bijak. Mereka juga memahami bahwa dunia sering bergerak terlalu cepat. Banyak orang terburu-buru berbicara, terburu-buru menilai, dan terburu-buru mengambil kesimpulan. Di tengah arus seperti itu, kehadiran yang tenang menjadi sesuatu yang sangat berharga. Keheningan yang mereka bawa bukanlah keheningan yang kosong. Ia adalah keheningan yang hidup. Keheningan yang penuh kesadaran. Dalam keheningan itu, mereka mendengarkan lebih dalam. Mereka melihat lebih luas. Dan mereka merasakan lebih banyak daripada yang terlihat di permukaan. Karena itulah pengaruh mereka sering terasa tanpa perlu dijelaskan. Orang lain mungkin tidak dapat menyebutkan secara tepat apa yang membuat mereka merasa lebih tenang ketika berada di dekat jiwa seperti ini. Tetapi hati mereka merasakan bahwa ada sesuatu yang menenangkan di sana. Dan dari kehadiran yang sunyi itulah perubahan-perubahan kecil mulai terjadi. Suasana menjadi lebih damai, percakapan menjadi lebih lembut, dan orang-orang mulai merasakan bahwa ada ruang untuk bernapas di tengah kesibukan kehidupan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 7. Rahasia batin yang tidak semua orang mampu memahami. Setiap manusia memiliki sisi dalam dirinya yang tidak selalu terlihat oleh dunia. Namun pada jiwa tertentu, sisi dalam itu terasa jauh lebih dalam, seolah menyimpan lapisan-lapisan makna yang tidak mudah dijelaskan dengan kata-kata. Rahasia batin bukanlah sesuatu yang disembunyikan dengan sengaja. Ia lebih seperti ruang pribadi dalam hati yang hanya bisa dimasuki oleh kesadaran yang sangat tenang. Di ruang itu seseorang mengenal dirinya dengan cara yang sangat jujur. Ia melihat kelemahannya tanpa menutupinya. Ia merasakan luka yang pernah datang tanpa menolaknya. Ia juga menemukan kekuatan yang sebelumnya tidak pernah ia sadari. Rahasia batin ini sering membuat seseorang tampak berbeda di mata orang lain. Ada kedalaman dalam cara ia memandang kehidupan. Ada ketenangan dalam cara ia merespons berbagai peristiwa. Namun tidak semua orang dapat memahami kedalaman tersebut. Sebagian orang mungkin melihatnya sebagai sikap yang terlalu pendiam. Sebagian lagi mungkin merasa bahwa ada sesuatu yang sulit dijelaskan dalam dirinya. Padahal sebenarnya jiwa seperti ini hanya berjalan lebih dekat dengan dirinya sendiri. Mereka tidak selalu merasa perlu menjelaskan isi hati mereka kepada dunia. Bukan karena mereka tertutup, tetapi karena beberapa hal dalam hidup memang lebih indah ketika disimpan dalam keheningan. Rahasia batin sering menjadi sumber kekuatan yang sangat besar. Dari sanalah seseorang belajar mengenali arah hidupnya. Dari sanalah ia menemukan nilai-nilai yang benar-benar ia yakini. Namun karena sifatnya yang sangat dalam, rahasia batin juga membutuhkan penjagaan yang lembut. Tidak semua orang siap memahami kedalaman jiwa orang lain. Kadang ketika sesuatu yang sangat dalam dibuka kepada orang yang belum siap, ia justru bisa disalahpahami. Itulah sebabnya jiwa yang bijak sering memilih untuk menyimpan sebagian dari kedalaman hatinya dalam diam. Bukan untuk menjauh dari dunia, tetapi untuk menjaga keutuhan dirinya. Karena beberapa cahaya batin memang tidak perlu dipamerkan. Ia cukup dijaga agar tetap menyala di dalam hati. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 8. Ketulusan jiwa yang membuat kehadiranmu sulit dilupakan. Di dunia yang sering dipenuhi oleh penampilan dan pencitraan, ketulusan menjadi sesuatu yang sangat langka. Banyak orang belajar bagaimana terlihat baik,
tetapi tidak semua belajar bagaimana benar-benar menjadi tulus. Ketulusan jiwa adalah keadaan ketika hati seseorang tidak dipenuhi oleh niat untuk memanipulasi keadaan. Ia melakukan sesuatu karena memang ingin melakukannya, bukan karena berharap imbalan tertentu. Orang yang tulus biasanya tidak banyak memikirkan bagaimana ia terlihat di mata orang lain. Ia lebih memperhatikan apakah tindakannya selaras dengan hati nuraninya. Sikap seperti ini menciptakan kehangatan yang sangat nyata. Ketika seseorang berbicara dengan ketulusan, orang lain dapat merasakannya. Ketika ia membantu dengan ketulusan, perasaan itu sampai ke hati orang yang menerima. Itulah sebabnya kehadiran jiwa yang tulus sering sulit dilupakan. Mungkin mereka tidak selalu mengatakan hal-hal yang luar biasa. Mungkin mereka tidak selalu melakukan sesuatu yang besar. Namun setiap tindakan kecil mereka membawa kehangatan yang sangat nyata. Orang lain merasa dihargai ketika berada di dekatnya. Mereka merasa didengar, dipahami, dan diterima apa adanya. Ketulusan juga membuat seseorang tidak mudah berubah hanya karena tekanan dunia. Ia tetap lembut bahkan ketika berhadapan dengan kekerasan. Ia tetap jujur bahkan ketika kejujuran terasa berat. Sikap seperti ini memancarkan kekuatan yang sangat dalam. Bukan kekuatan yang keras, tetapi kekuatan yang menenangkan. Seperti cahaya lampu kecil di malam yang gelap. Mungkin tidak terlalu terang, tetapi cukup untuk membuat orang merasa bahwa mereka tidak sendirian. Dan ketika seseorang memiliki ketulusan jiwa seperti ini, kehadirannya meninggalkan jejak yang sangat lembut di hati orang lain. Jejak yang mungkin tidak selalu terlihat, tetapi tetap hidup dalam ingatan mereka. Karena pada akhirnya, yang paling diingat manusia bukanlah seberapa hebat seseorang terlihat, melainkan bagaimana perasaan mereka ketika berada di dekatnya. Dan jiwa yang tulus selalu meninggalkan perasaan yang hangat, bahkan lama setelah pertemuan itu berlalu. Ada saat-saat dalam hidup ketika seseorang berhenti sejenak dari langkahnya yang panjang, lalu menoleh ke dalam dirinya sendiri. Bukan untuk mencari sesuatu yang baru di luar sana, tetapi untuk menyadari bahwa sejak awal, banyak jawaban telah berdiam di dalam hatinya sendiri. Seperti cahaya yang tidak pernah benar-benar padam, hanya terkadang tertutup oleh kesibukan dunia yang begitu ramai. Perjalanan jiwa seringkali tidak terdengar oleh dunia. Ia tidak selalu tampak seperti kisah besar yang dipenuhi sorotan. Sebaliknya, ia berjalan dengan sangat sunyi. Perlahan, lembut, namun terus bergerak seperti aliran air yang tidak pernah berhenti mencari jalannya menuju lautan. Setiap manusia membawa rahasia batin yang berbeda. Ada yang menyadarinya sejak awal perjalanan hidupnya, ada pula yang baru merasakannya setelah melewati banyak persimpangan. Namun pada akhirnya, setiap jiwa akan sampai pada satu titik kesadaran yang sama, bahwa kehidupan bukan sekadar tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang siapa diri kita ketika tidak ada siapapun yang melihat. Karisma yang lahir dari kedalaman jiwa bukanlah sesuatu yang perlu dipamerkan. Ia bukan mahkota yang harus dikenakan di hadapan banyak orang. Ia lebih seperti cahaya kecil yang menyala di dalam hati, cukup untuk menerangi langkah-langkah kita sendiri. Dan ketika cahaya itu dijaga dengan ketulusan, dunia secara perlahan akan merasakannya. Mungkin tidak semua orang akan memahami perjalanan itu. Tidak semua orang akan mengerti mengapa ada jiwa yang memilih berjalan lebih tenang, berbicara lebih lembut, dan mendengarkan lebih dalam daripada yang lain. Tetapi pemahaman dari dunia bukanlah tujuan utama dari perjalanan batin. Tujuan sejatinya adalah kedamaian. Kedamaian yang tidak bergantung pada pujian. Kedamaian yang tidak runtuh oleh penilaian. Kedamaian yang lahir dari kesadaran bahwa setiap langkah hidup memiliki makna, bahkan ketika dunia tidak menyadarinya. Ada jiwa-jiwa yang berjalan di tengah keramaian namun tetap membawa ketenangan yang sangat dalam. Mereka tidak selalu berbicara tentang kebijaksanaan, tetapi kehidupan mereka sendiri memancarkan pelajaran yang halus bagi siapapun yang cukup peka untuk merasakannya. Mereka tidak mengubah dunia dengan suara yang keras. Mereka mengubah dunia dengan kehadiran yang jernih. Dengan cara memandang kehidupan yang lebih lembut. Dengan cara memperlakukan orang lain yang lebih penuh penghormatan. Dengan cara menjalani hari-hari yang lebih sadar. Dan dari keheningan itulah pengaruh mereka menyebar, seperti aroma bunga yang tidak pernah memanggil siapapun, tetapi tetap menarik perhatian mereka yang melewatinya. Kadang seseorang baru menyadari kekuatan jiwanya setelah melewati banyak malam yang panjang. Malam-malam di mana ia bertanya kepada dirinya sendiri tentang arti hidup, tentang arah langkahnya, tentang suara hati yang tidak pernah benar-benar diam. Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin tidak selalu menemukan jawaban yang cepat. Namun justru dalam pencarian itulah jiwa menjadi lebih matang.
seperti tanah yang diguyur hujan berkali-kali hingga akhirnya siap menumbuhkan sesuatu yang indah. Begitu pula dengan hati manusia, semakin dalam ia mengenal dirinya, semakin jernih pula cahaya yang terpancar dari dalamnya. Dan ketika cahaya itu mulai terlihat oleh dunia, ia tidak muncul sebagai kesombongan. Ia muncul sebagai ketenangan, ia muncul sebagai kelembutan, ia muncul sebagai kebijaksanaan yang tidak perlu diumumkan. Mungkin karena itulah beberapa orang merasa bahwa hidup mereka terasa sedikit berbeda dari kebanyakan orang. Mereka merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rutinitas sehari-hari. Mereka merasakan bahwa di balik setiap peristiwa, ada pelajaran yang sedang menunggu untuk dipahami. Perasaan seperti ini bukanlah kebetulan. Ia adalah panggilan halus dari jiwa yang sedang terbangun. Panggilan untuk hidup dengan lebih sadar. Panggilan untuk berjalan dengan lebih jujur. Panggilan untuk menjaga cahaya batin yang telah dipercayakan kepada diri kita. Namun perjalanan ini tidak selalu mudah. Dunia seringkali bergerak sangat cepat, sementara jiwa membutuhkan ruang untuk bernapas. Dunia sering menilai dari apa yang terlihat, sementara kedalaman jiwa tidak selalu tampak di permukaan. Disinilah seseorang belajar untuk tetap setia pada dirinya sendiri. Belajar untuk tidak kehilangan kelembutan hatinya di tengah kerasnya kehidupan. Belajar untuk tidak memadamkan cahaya batinnya hanya karena dunia tidak selalu memahami. Karena pada akhirnya, cahaya itu bukanlah milik dunia. Ia adalah bagian dari perjalanan jiwa kita sendiri. Dan semakin kita menjaganya, semakin terang pula langkah yang akan kita jalani. Ada banyak hal di dunia ini yang datang dan pergi. Kekaguman manusia bisa berubah. Pujian bisa menghilang. Bahkan hal-hal yang dulu terasa sangat penting bisa menjadi kenangan yang perlahan memudar. Namun kedalaman jiwa adalah sesuatu yang tidak mudah hilang. Ia tumbuh bersama pengalaman hidup. Ia matang bersama kesabaran. Ia menjadi kuat bersama kesadaran. Dan ketika seseorang benar-benar hidup dari kedalaman jiwanya, kehidupannya tidak lagi sekadar mengikuti arus dunia. Ia menjadi seperti pohon yang akarnya menembus tanah dengan sangat dalam. Angin boleh datang dari berbagai arah, tetapi pohon itu tetap berdiri dengan ketenangan yang sama. Begitulah jiwa yang telah mengenal dirinya. Ia tidak perlu berteriak untuk didengar. Ia tidak perlu membuktikan dirinya kepada dunia. Ia hanya perlu tetap jujur pada cahaya yang hidup di dalam hatinya. Mungkin saat ini ada seseorang yang sedang mendengarkan kata-kata ini dalam keheningan malam. Atau mungkin ada seseorang yang sedang merenung di tengah kesibukan harinya, merasakan bahwa ada sesuatu di dalam dirinya yang perlahan mulai terbangun. Jika engkau merasakan hal itu, ketahuilah bahwa engkau tidak sendirian. Banyak jiwa di dunia ini yang berjalan dengan cara yang sama. Mereka mungkin tidak saling mengenal, mungkin tidak pernah bertemu, tetapi mereka berbagi perjalanan batin yang serupa. Perjalanan menuju kesadaran, perjalanan menuju kedamaian, perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Dan setiap langkah kecil dalam perjalanan itu memiliki makna yang sangat besar. Karena perubahan besar dalam hidup seringkali dimulai dari kesadaran yang sangat sunyi. Kesadaran bahwa hidup bukan hanya tentang berlari lebih cepat dari orang lain. Bukan tentang memiliki lebih banyak daripada yang lain, tetapi tentang mengenal diri sendiri dengan kejujuran yang paling dalam. Tentang merawat hati agar tetap lembut. Tentang menjaga cahaya batin agar tidak padam. Dan ketika seseorang menjalani hidup dengan kesadaran seperti itu, kehidupannya menjadi sebuah pesan yang hidup bagi dunia. Pesan yang tidak selalu disampaikan dengan kata-kata, tetapi terasa melalui kehadiran, melalui ketenangan, melalui ketulusan. Jika perjalanan batin seperti ini terasa dekat dengan hatimu, biarkan ia menjadi pengingat lembut bahwa hidup selalu memiliki kedalaman yang lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Biarkan setiap hari menjadi kesempatan untuk mengenal dirimu sedikit lebih dalam. Biarkan setiap pengalaman menjadi guru yang mengajarkan kebijaksanaan baru. Dan biarkan hatimu tetap terbuka terhadap keindahan-keindahan kecil yang sering tersembunyi di balik kesederhanaan hidup. Karena seringkali, kebahagiaan yang paling sejati tidak datang dari sesuatu yang besar. Ia datang dari kedamaian yang perlahan tumbuh di dalam hati. Dari kesadaran bahwa kita sedang berjalan di jalan yang jujur bagi jiwa kita. Dari keyakinan bahwa setiap langkah yang dijalani dengan ketulusan akan selalu membawa kita lebih dekat pada makna kehidupan yang sebenarnya. Dan ketika engkau menjaga cahaya itu dengan penuh kesadaran, suatu hari engkau akan menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya mengubah dirimu. Ia juga menyentuh dunia di sekitarmu dengan cara yang sangat halus. Mungkin melalui kata-kata yang menenangkan.
Mungkin melalui kehadiran yang membawa kedamaian. Mungkin hanya melalui cara sederhana ketika engkau memandang kehidupan dengan hati yang lebih jernih. Karena pada akhirnya, jiwa yang hidup dengan kesadaran selalu meninggalkan jejak yang tidak terlihat namun sangat nyata. Jejak ketenangan, jejak kebijaksanaan, jejak cahaya yang diam-diam mengingatkan dunia bahwa di tengah segala keramaian kehidupan, selalu ada ruang sunyi tempat jiwa menemukan dirinya kembali. Kadang karisma yang paling kuat bukanlah yang berteriak di tengah keramaian, melainkan yang diam, namun membuat hati-hati di sekitarnya tanpa sadar menoleh. Ada saat-saat dalam hidup ketika seseorang merasa seolah berdiri di tengah keramaian, namun di dalam hatinya terdapat sebuah ruang yang sangat sunyi. Bukan sunyi yang menakutkan, tetapi sunyi yang terasa hidup. Sunyi yang seperti memanggil dari dalam, seolah ada sesuatu yang ingin berbicara, tetapi tidak menggunakan kata-kata. Mungkin engkau pernah merasakan hal itu. Berjalan di antara banyak orang, mendengar suara percakapan, tawa, bahkan hiruk-pikuk dunia yang tidak pernah benar-benar berhenti, namun di dalam dirimu ada jarak yang tidak terlihat. Bukan karena engkau menjauh dari dunia, melainkan karena ada sesuatu yang membuatmu berdiri sedikit lebih dalam dari sekadar permukaan kehidupan. Ada orang yang hidup hanya dengan apa yang terlihat oleh mata. Tetapi ada pula jiwa yang tanpa sadar merasakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan mudah. Seperti ketika melihat langit di malam hari dan tiba-tiba hati terasa luas tanpa alasan. Atau ketika duduk dalam keheningan dan merasakan bahwa dunia ini menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang mampu dijelaskan oleh kata-kata. Perasaan itu sering datang tanpa undangan. Kadang ia muncul di tengah kesibukan, ketika orang lain sibuk mengejar hal-hal yang tampak penting. Kadang ia muncul saat malam mulai turun perlahan, ketika suara dunia mulai mereda dan hanya tersisa bisikan angin yang menyentuh jendela. Di saat seperti itu, seseorang mungkin mulai menyadari sesuatu yang halus dalam dirinya. Sesuatu yang tidak bisa disebut sebagai kemampuan, tidak juga bisa disebut sebagai kelebihan. Ia lebih seperti getaran yang sangat lembut, tetapi cukup kuat untuk membuat seseorang merasa berbeda dari sebelumnya. Perbedaan itu bukanlah sesuatu yang perlu diumumkan. Bahkan seringkali tidak pernah dibicarakan kepada siapapun. Ia hanya dirasakan, seperti rahasia yang hidup di dalam hati. Dan anehnya, ketika seseorang mulai merasakan kedalaman itu, dunia di sekitarnya seolah ikut merespons dengan cara yang tidak biasa. Orang-orang mulai memperhatikan tanpa alasan yang jelas. Bukan karena penampilan yang mencolok. Bukan pula karena kata-kata yang terlalu banyak. Bahkan terkadang orang itu sendiri tidak melakukan apapun yang istimewa. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang membuat orang lain merasa tertarik untuk melihat lebih dekat. Seperti ada cahaya yang sangat lembut, tidak menyilaukan, tetapi cukup untuk membuat mata ingin memandang lebih lama. Karisma yang seperti ini tidak lahir dari usaha keras untuk terlihat hebat. Ia juga tidak muncul dari keinginan untuk dikagumi. Justru seringkali ia tumbuh dalam jiwa yang tidak pernah berniat menjadi pusat perhatian. Ia tumbuh dari keheningan. Dari pengalaman-pengalaman batin yang tidak semua orang pahami. Dari perjalanan hati yang mungkin bahkan tidak disadari oleh pemiliknya sendiri. Ada orang yang memancarkan daya tarik karena kekuatan suara mereka. Ada yang memancarkan pengaruh karena posisi mereka di dunia. Tetapi ada pula jiwa yang memancarkan sesuatu yang lebih sunyi, lebih dalam, dan lebih sulit dijelaskan. Kehadirannya saja sudah cukup membuat suasana berubah sedikit. Bukan perubahan yang dramatis. Hanya perubahan kecil yang terasa di dalam hati orang-orang yang berada di sekitarnya. Kadang seseorang tiba-tiba merasa lebih tenang tanpa mengetahui sebabnya. Kadang percakapan menjadi lebih lembut. Kadang suasana yang tadinya gaduh perlahan menjadi lebih hening. Seolah ada sesuatu yang mengalir dari dalam jiwa itu, seperti mata air yang tidak terlihat namun terus menghidupi tanah di sekitarnya. Namun karisma yang seperti ini seringkali tidak disadari oleh pemiliknya. Justru mereka yang memilikinya sering merasa biasa saja. Mereka tidak merasa lebih istimewa dari orang lain. Bahkan seringkali mereka justru merasa lebih banyak diam daripada berbicara. Lebih suka mengamati daripada menjadi pusat perhatian. Tetapi dunia memiliki cara sendiri untuk mengenali getaran jiwa. Seperti bunga yang mekar tanpa berusaha menarik perhatian, namun tetap mengundang lebah dan kupu-kupu untuk datang. Begitulah kira-kira karisma batin bekerja. Ia tidak memanggil, tetapi membuat orang datang. Ia tidak meminta untuk diperhatikan, tetapi membuat mata tanpa sadar menoleh. Kadang hal ini membuat seseorang merasa sedikit bingung. Mengapa orang-orang tiba-tiba ingin berbicara lebih lama dengannya?
Mengapa ada yang merasa nyaman hanya dengan duduk di dekatnya? Mengapa ada pula yang diam-diam memperhatikannya seolah sedang mencoba memahami sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan? Semua itu terjadi tanpa rencana, seperti arus sungai yang mengalir tanpa perlu diberi perintah. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang jarang disadari. Semakin dalam sebuah jiwa mengenal dirinya sendiri, semakin kuat pula getaran yang terpancar dari dalam dirinya. Bukan karena ia ingin terlihat kuat, tetapi karena keheningan yang hidup di dalam hati memiliki cara sendiri untuk berbicara kepada dunia. Dan seringkali bahasa itu tidak menggunakan kata-kata. Ia menggunakan kehadiran, menggunakan cara seseorang memandang dunia, menggunakan ketenangan yang muncul ketika orang lain sedang gelisah, menggunakan kelembutan yang tetap bertahan bahkan ketika dunia di sekitarnya terasa keras. Itulah sebabnya tidak semua orang mampu memahami karisma yang seperti ini. Sebagian orang mungkin hanya melihatnya sebagai sesuatu yang aneh. Sebagian lagi merasa tertarik tetapi tidak tahu mengapa. Dan ada pula yang merasa sedikit gelisah ketika berada di dekat jiwa seperti itu. Bukan karena ada sesuatu yang salah, melainkan karena kedalaman seringkali membuat orang melihat dirinya sendiri dengan cara yang tidak biasa. Seperti cermin yang sangat jernih. Cermin itu tidak berbicara, tetapi membuat siapapun yang memandangnya melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya. Di titik inilah sebuah rahasia batin mulai terasa. Bukan rahasia yang perlu disembunyikan dari dunia, tetapi sesuatu yang terlalu halus untuk dijelaskan dengan mudah. Karena tidak semua orang siap memahami getaran jiwa yang berjalan lebih dalam dari sekadar permukaan kehidupan. Ada kalanya dunia lebih nyaman dengan sesuatu yang sederhana dan mudah dipahami. Sementara kedalaman jiwa seringkali bergerak dengan cara yang lebih sunyi. Seperti cahaya bulan yang tidak pernah berteriak untuk dilihat, tetapi tetap menerangi malam dengan kesetiaan yang tenang. Mungkin karena itulah sebagian jiwa memilih untuk berjalan dengan sangat lembut di dunia ini. Mereka tidak merasa perlu menjelaskan siapa diri mereka, tidak merasa perlu membuktikan sesuatu kepada siapapun. Mereka hanya berjalan, hidup, dan merasakan kehidupan dengan cara yang lebih dalam. Dan anehnya, justru dalam kesederhanaan itulah karisma batin tumbuh semakin kuat. Bukan karena ia dipamerkan, tetapi karena ia hidup dengan sendirinya. Seperti pohon tua yang berdiri di tepi sungai. Ia tidak pernah mengatakan bahwa akarnya kuat. Ia juga tidak pernah menjelaskan bahwa batangnya kokoh. Namun siapapun yang melihatnya dapat merasakan keteduhan yang ia berikan. Begitu pula dengan jiwa, ketika seseorang mulai berjalan lebih dekat dengan kedalaman dirinya sendiri, ada sesuatu yang berubah secara perlahan. Pandangan menjadi lebih tenang, langkah menjadi lebih sadar, dan kehadiran menjadi lebih terasa. Orang lain mungkin tidak dapat menjelaskan perubahan itu dengan kata-kata, tetapi mereka dapat merasakannya, karena jiwa selalu berbicara kepada jiwa lainnya, bahkan ketika bibir tidak mengucapkan apapun. Mungkin itulah sebabnya beberapa orang merasa seolah kehidupan sedang membuka pintu yang baru di dalam diri mereka. Pintu yang tidak menuju ke tempat tertentu, tetapi menuju ke ruang yang lebih dalam di dalam hati. Ruang di mana seseorang mulai melihat dirinya dengan cara yang berbeda. Bukan lagi hanya sebagai bagian dari keramaian dunia, tetapi sebagai sesuatu yang memiliki cahaya sendiri. Cahaya yang tidak perlu dibandingkan dengan siapapun. Cahaya yang tidak perlu diukur dengan standar dunia. Cahaya yang hanya perlu dijaga agar tetap jernih. Dan ketika seseorang mulai menyadari keberadaan cahaya itu, kehidupan seringkali memperlihatkan lapisan-lapisan makna yang sebelumnya tidak terlihat. Hal-hal kecil terasa lebih hidup, keheningan terasa lebih penuh, dan setiap pertemuan dengan manusia lain seolah membawa pesan yang tidak selalu bisa dijelaskan oleh pikiran. Seolah kehidupan sedang berbicara dengan cara yang sangat lembut. Dan di dalam keheningan itulah, jiwa mulai memahami sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik perjalanan hidupnya. Bahwa karisma yang paling dalam tidak lahir dari keinginan untuk dilihat. Ia lahir dari keberanian untuk mengenal diri sendiri dalam keheningan. Dari kesediaan untuk berjalan bersama misteri kehidupan tanpa harus memahami semuanya sekaligus. Dan dari kemampuan untuk tetap lembut, bahkan ketika dunia tidak selalu bersikap lembut. Jika engkau pernah merasakan bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang membuat orang lain memperhatikan tanpa alasan yang jelas. Jika engkau pernah merasakan bahwa kehadiranmu kadang membawa suasana yang berbeda tanpa engkau sengaja. Mungkin itu bukan kebetulan, mungkin ada bagian dari jiwamu yang sedang perlahan terbangun.
Bukan untuk menjadi lebih tinggi dari siapapun, tetapi untuk mengenal kedalaman yang telah lama menunggu untuk disadari. Dan ketika kesadaran itu mulai membuka dirinya seperti fajar yang perlahan menyinari langit malam, ada banyak lapisan keindahan batin yang mulai menampakkan diri satu persatu. Beberapa di antaranya begitu halus sehingga hanya dapat dirasakan oleh hati yang tenang. Beberapa lainnya muncul seperti bisikan yang membawa pemahaman baru tentang siapa dirimu sebenarnya. Jika engkau bersedia berjalan sedikit lebih jauh ke dalam keheningan itu, ada beberapa sisi dari karisma jiwa yang mungkin selama ini belum pernah engkau sadari sepenuhnya. Sisi-sisi yang tidak selalu terlihat oleh dunia, namun diam-diam membuat setiap langkahmu membawa getaran yang berbeda. Dan dari sanalah perjalanan batin ini mulai membuka dirinya dengan lebih jelas. 1. Karisma alami yang tidak dibuat-buat. Ada jenis karisma yang tidak lahir dari usaha untuk terlihat menarik, tidak pula muncul dari keinginan untuk memikat perhatian orang lain. Ia hadir dengan cara yang sangat sunyi, seolah tumbuh dengan sendirinya dari kedalaman jiwa. Orang yang memilikinya seringkali bahkan tidak menyadari bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang membuat orang lain memandang lebih lama, mendengarkan lebih tenang, dan merasakan keteduhan tanpa alasan yang jelas. Karisma seperti ini tidak dibentuk oleh latihan untuk menjadi menonjol. Ia tidak dibangun dari strategi bagaimana cara terlihat hebat di hadapan orang lain. Justru sebaliknya, ia sering tumbuh dalam diri seseorang yang menjalani hidup dengan sederhana, yang lebih sering menundukkan hatinya daripada meninggikan dirinya. Ada sesuatu yang sangat jernih dalam batin orang seperti ini. Ketika ia berbicara, kata-katanya tidak terdengar seperti upaya untuk menguasai percakapan. Kata-kata itu mengalir apa adanya, tenang, tidak terburu-buru, dan tidak dipenuhi dorongan untuk mengesankan siapapun. Namun justru karena kesederhanaan itu, orang lain merasa bahwa ada ketulusan yang nyata di balik setiap kalimat yang keluar dari bibirnya. Karisma alami lahir dari hati yang tidak sibuk membuktikan dirinya. Hati yang tidak merasa perlu menampilkan citra tertentu agar diterima. Ia hanya hadir sebagaimana adanya, dan dalam kejujuran itulah muncul daya tarik yang sulit dijelaskan. Seringkali orang yang memiliki karisma seperti ini justru adalah orang yang tidak suka menjadi pusat perhatian. Mereka lebih nyaman berada sedikit di pinggir, mengamati kehidupan dengan tenang. Mereka mendengarkan lebih banyak daripada berbicara, memahami lebih dalam daripada menilai, dan merespons dengan kelembutan yang tidak dibuat-buat. Namun justru karena itulah orang lain merasakan sesuatu yang berbeda ketika berada di dekatnya. Ada ketenangan yang tidak bisa dipalsukan. Ketenangan itu seperti danau yang permukaannya tenang di pagi hari. Siapapun yang melihatnya akan merasakan kedamaian, meskipun tidak ada satu kata pun yang diucapkan oleh danau itu. Begitu pula dengan jiwa yang memiliki karisma alami. Kehadirannya seperti ruang teduh di tengah panasnya kehidupan. Orang lain mungkin tidak tahu mengapa mereka merasa nyaman, tetapi hati mereka merasakan sesuatu yang menenangkan. Banyak orang di dunia ini mencoba membangun karisma dengan berbagai cara. Mereka belajar bagaimana berbicara dengan percaya diri, bagaimana berdiri dengan wibawa, bagaimana mempengaruhi orang lain dengan kata-kata yang kuat. Semua itu tidak sepenuhnya salah. Namun karisma yang lahir dari latihan luar tidak selalu memiliki kedalaman yang sama dengan karisma yang lahir dari perjalanan batin. Karisma batin muncul dari pengalaman hidup yang telah melembutkan hati seseorang. Dari luka yang pernah dirasakan namun tidak mengeraskan jiwa. Dari kesunyian yang pernah dilalui tanpa kehilangan harapan. Dari kejujuran untuk mengenal diri sendiri tanpa menutup-nutupi kelemahan. Semua pengalaman itu seperti mengukir kedalaman di dalam hati. Dan dari kedalaman itulah muncul getaran yang halus namun kuat. Orang yang memiliki karisma seperti ini tidak perlu berbicara keras agar didengar. Mereka tidak perlu berusaha keras agar dihargai. Kehadiran mereka sendiri sudah cukup untuk membuat orang lain merasa bahwa ada sesuatu yang patut dihormati. Bukan karena kekuasaan, bukan karena ketenaran, melainkan karena keaslian jiwa. Keaslian adalah sesuatu yang sangat langka di dunia yang sering dipenuhi oleh penampilan. Ketika seseorang bertemu dengan jiwa yang benar-benar tulus, hati manusia dapat merasakannya dengan sangat jelas. Itulah sebabnya karisma alami selalu terasa berbeda. Ia tidak memaksa orang untuk melihatnya. Ia hanya ada, dan karena keberadaannya begitu jujur, orang lain merasa tertarik dengan sendirinya. 2. Energi batin yang membuat orang memperhatikan. Di dalam diri manusia ada sesuatu yang lebih halus daripada sekadar kata-kata dan tindakan. Ada getaran batin yang tidak terlihat oleh mata, tetapi dapat dirasakan oleh hati.
Getaran ini seringkali mempengaruhi bagaimana orang lain merasakan kehadiran seseorang. Energi batin bukanlah sesuatu yang dibuat dengan sengaja. Ia lahir dari keadaan jiwa seseorang. Jika hati dipenuhi kegelisahan, kegelisahan itu akan terasa oleh orang lain. Jika hati dipenuhi ketenangan, ketenangan itu juga akan terpancar dengan sendirinya. Begitu pula dengan jiwa yang memiliki kedalaman tertentu. Energi yang keluar dari dirinya membawa nuansa yang berbeda dari kebanyakan orang. Ketika orang seperti ini memasuki sebuah ruangan, kadang ada perubahan kecil yang terjadi tanpa disadari oleh siapapun. Percakapan menjadi sedikit lebih tenang. Suasana terasa lebih lembut. Bahkan orang yang tidak mengenalnya bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam kehadirannya. Ini bukan karena ia melakukan sesuatu yang luar biasa. Justru seringkali ia hanya duduk diam. Namun dalam diam itu ada getaran batin yang hidup. Energi batin yang kuat biasanya lahir dari keselarasan antara hati dan kehidupan. Orang yang hidup dengan kesadaran batin yang jernih tidak membawa banyak kepalsuan di dalam dirinya. Ia tidak memaksakan dirinya menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Keselarasan itu menciptakan ketenangan yang dalam. Dan ketenangan yang dalam selalu memiliki pengaruh yang besar. Manusia secara naluriah tertarik pada sesuatu yang terasa tulus. Hati manusia dapat merasakan kejujuran bahkan tanpa penjelasan. Ketika seseorang memiliki energi batin yang bersih, orang lain sering merasa tertarik untuk berada lebih dekat. Mereka merasa nyaman tanpa tahu mengapa. Mereka merasa ingin berbicara lebih lama. Mereka merasa bahwa kehadiran orang itu membawa suasana yang berbeda dari biasanya. Kadang orang menyebutnya sebagai aura. Kadang ada yang menyebutnya sebagai daya tarik batin. Namun apapun namanya, inti dari semua itu adalah getaran jiwa yang memancar dengan alami. Energi batin seperti ini tidak bisa dipalsukan. Ia tidak dapat diciptakan hanya dengan penampilan luar. Ia muncul dari kehidupan batin yang telah melalui banyak proses keheningan. Orang yang sering menyentuh kedalaman hatinya biasanya memiliki energi yang lebih lembut namun lebih kuat. Mereka tidak mudah terbawa oleh kegaduhan dunia. Mereka mampu berdiri tenang bahkan ketika situasi di sekitarnya tidak tenang. Ketenangan seperti ini memiliki kekuatan yang besar. Ia seperti cahaya lilin di ruangan gelap. Meskipun kecil, kehadirannya langsung terasa. Dan seringkali tanpa disadari, orang-orang di sekitarnya mulai memperhatikan cahaya itu. 3. Kedalaman hati yang membuat kata-kata berbobot. Ada perbedaan besar antara kata-kata yang hanya keluar dari pikiran dengan kata-kata yang lahir dari kedalaman hati. Kata-kata dari pikiran bisa terdengar cerdas, bisa terdengar indah, tetapi seringkali cepat dilupakan. Sedangkan kata-kata yang lahir dari kedalaman hati memiliki daya yang lebih lama. Kata-kata seperti ini tidak selalu panjang, kadang bahkan sangat sederhana. Namun ketika diucapkan, ia terasa menyentuh sesuatu yang sangat dalam di dalam diri orang yang mendengarnya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena kata-kata tersebut membawa pengalaman batin yang nyata. Seseorang yang telah melalui perjalanan batin yang dalam tidak berbicara hanya dengan logika. Ia berbicara dengan rasa yang telah ditempa oleh kehidupan. Ketika ia mengucapkan sesuatu tentang kesabaran, ia tidak hanya mengulang kata yang pernah didengar. Ia berbicara dari pengalaman menunggu dalam keheningan. Ketika ia berbicara tentang ketenangan, ia tidak sekadar menjelaskan konsep. Ia berbicara dari ruang hati yang pernah belajar untuk tetap tenang di tengah badai kehidupan. Itulah sebabnya kata-kata dari jiwa yang dalam terasa berbeda. Ia tidak berisik, tetapi kuat. Ia tidak memaksa, tetapi menyentuh. Kadang seseorang yang memiliki kedalaman hati tidak berbicara terlalu sering. Ia lebih banyak mendengarkan. Namun ketika akhirnya ia berbicara, orang-orang di sekitarnya cenderung diam dan memperhatikan. Bukan karena ia meminta perhatian, melainkan karena kata-katanya terasa membawa makna. Seperti tetesan air yang jatuh ke permukaan danau yang tenang. Riaknya menyebar perlahan, namun mencapai tempat yang jauh. Begitulah kata-kata yang lahir dari kedalaman jiwa bekerja. Ia tidak perlu banyak, ia hanya perlu tulus. 4. Keteguhan sikap yang membuat orang segan. Keteguhan sikap bukanlah keras kepala. Ia adalah kemampuan untuk tetap berdiri pada nilai yang diyakini tanpa perlu berteriak kepada dunia. Orang yang memiliki keteguhan batin tidak mudah goyah oleh tekanan luar. Namun keteguhan ini sering hadir dengan cara yang sangat tenang. Mereka tidak selalu berbicara panjang tentang prinsip hidup. Mereka tidak sibuk meyakinkan orang lain bahwa pandangan mereka benar. Tetapi ketika situasi menuntut pilihan, mereka berdiri dengan jelas pada apa yang mereka yakini.
Kejelasan seperti ini menciptakan wibawa yang alami. Orang lain dapat merasakan bahwa jiwa seperti ini tidak mudah dibelokkan oleh arus yang berubah-ubah. Ia memiliki kompas batin yang kuat. Kompas itu membuat langkahnya terasa mantap. Bukan langkah yang keras, tetapi langkah yang tidak mudah terseret. Ketika seseorang memiliki keteguhan seperti ini, orang lain cenderung menghormatinya. Bahkan orang yang tidak sepakat dengannya tetap merasakan bahwa ada sesuatu yang patut dihargai. Karena keteguhan yang lahir dari kedalaman hati tidak disertai dengan kesombongan. Ia hadir dengan kerendahan hati. Orang seperti ini tidak merasa dirinya lebih benar dari siapapun. Ia hanya berusaha setia pada suara hati yang telah ia kenali melalui perjalanan hidupnya. Dan kesetiaan pada hati adalah sesuatu yang sangat langka. Itulah sebabnya ketika orang lain melihatnya, mereka merasakan rasa segan yang alami. Bukan rasa takut, melainkan rasa hormat. Seperti seseorang yang melihat gunung yang berdiri kokoh di kejauhan. Gunung itu tidak berbicara, tidak meminta dihormati, tidak menuntut perhatian. Namun siapapun yang melihatnya akan merasakan kebesaran yang sunyi. Begitu pula dengan jiwa yang memiliki keteguhan batin. Ia tidak memaksakan dirinya untuk dihargai. Namun karena keteguhan itu begitu nyata, orang lain merasakan wibawa yang tidak perlu diumumkan. Dan dari ketenangan itulah karisma jiwa semakin terasa kuat, semakin dalam, dan semakin sulit diabaikan. 5. Kepekaan batin yang membuatmu merasakan hal-hal yang tidak terlihat. Ada jiwa-jiwa tertentu yang berjalan di dunia ini dengan cara yang sedikit berbeda. Bukan karena mereka menginginkannya, tetapi karena